Ini kalau biasanya dinamika dalam pencalonan ini nih biasanya. Kalau orang bilang mau digabung-gabung itu karena takut kalah katanya gitu. Iya, persis. Ini karena takut kalah nih. Itu yang saya bayangkan. Karena kalau ada yang satu kalah, kan berarti kemudian tidak menjadi bagian Iya. dari pemerintahan kan. Dalam konteks kompetisi itu. Gitu. Iya. Nah, bagaimana kemudian dimungkinkan sebuah skenario yang sama-sama menjadi bagian yang menang. Gitu. Jadi semuanya jadi pemenang. Iya. Ini kan Selamat siang, sore, malam, pagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Akhirnya setelah berapa bulan, entah berapa purnama, Spin Doctor muncul lagi Om Pange. Sampai nggak ngitung ya? Sampai kita nggak tahu ini udah episode keberapa. Orang lain mungkin sudah banyak episodenya, Spin Doctor ketinggalan karena memang kita punya kesibukan yang sehingga nggak bisa melakukan rekaman lagi. Hari ini kita muncul lagi teman-teman semua. Tentu ada banyak hal yang menarik untuk didiskusikan. Saya sama Mas Pange kembali untuk menjadi hostnya di Spin Doctor. Tapi kali ini kita ditemani oleh kawan kita yang kebetulan satu kantor ini. Sekarang kami bertiga satu kantor, teman-teman semua di wajah baru di Spin Doctor, tetapi kita sudah kenal cukup lama. Ini adalah Mas Fajar Nur Sahid. Beliau sehari-hari dosen dan juga bergabung di kami gitu ya, kayak kita buka konsultan politik dan juga riset gitu di algoritma. Gitu kira-kira Mas Pange, kita mau obrolin apa nih? Apa yang mau jadi bahan obrolan yang menarik? Sesuai nama, Doktors ini kan tadinya Doktors sendiri. Doktors nih. Nah, sekarang Doktorsnya udah ada dua. Sekarang ada Dokter Adit sama Dokter Fajar ada di sini. Nah, kalau Pange mondok di kantor aja. Mondok di kantor. Ya. Jadi kita ini udah lama nggak muncul nih, kita bahas apa lagi nih sekarang ya? Ini kita topik apa ya? Sebelumnya capres-capres masih angan-angan, terakhir kita masih ngomong gitu, kita belum jelas sekarang capres. Sekarang nih perkembangannya luar biasa nih. Cepet sekali perkembangannya. Tanggal 27 September nih sekarang nih ya. Iya, dan pemilu tinggal 5 bulan lagi ke depan gitu ya. Iya. Dan yang rame-rame dibicarakan kemarin itu nama-nama, kalau waktu berapa bulan yang lalu, tahun lalu lah, kita kan bicaranya masih kriteria, masih antara masih belum jelas gitu ya, tapi makin lama makin kesini sudah jelas gitunya orang-orangnya yang kemungkinan akan mencalonkan gitu ya, dan konstelasi politiknya juga semakin ramai gitu. Ya betul. Apalagi calon jelas 3 nih ya. Tapi udah jelas belum sih? Nggak tahu ya. Masih dinamis. Ya, Ini salah satu bahasa istilah yang sekarang muncul terus masih dinamis. Cair. Semua masih cair. Jadi tidak ada yang nggak mungkin. Belum fix. Tidak ada yang nggak mungkin. Termasuk ini kalau kita banyak berpikir nih calon nih pasti 3 nih ya. Ternyata itu juga yang dianggap masih dinamis. Masih bisa 2. Masih bisa 2 ya. Ya gitu Mas Fajar ya. Iya. Kalau kita sering mengutip para politisi ngomong bahwa semuanya serba mungkin terjadi kan, yang gitu-gitu. Jadi kalau kita lihat di 2019 kita berkaca ke dulu itu udah bilang ini bakal dua calon. Jadi bicara orang udah yakin waktu itu dua pasang calon itu udah dari 6 bulan atau bahkan setahun sebelumnya itu udah jadi dan beneran kejadian 2 pasang calon, ada dua political camp. 2019. Sekarang jangka 6 bulan ini udah tinggal 5 bulan lagi. Masih belum jelas. Obrolan tentang bisa 2 nih. Bisa bahkan 3. Beberapa bulan lalu sempat ada ngomong 4 ketika dan tinggal sebulan lagi ke pendaftaran tuh. Oh iya, tinggal sebulan lagi pendaftaran. Jadi ini benar-benar bisa last minute banget. Nah, ini saya penasaran nih karena ini enaknya kita bukannya dokter nih, kita nanya ke dokter aja. Ini Pak Dokter Fajar ini ngelihat dari petanya sekarang. Sekarang kalau kita lihat nih dinamis segala macam, tapi dari sisi kemungkinan nih lebih mungkin 2 pasang calon atau 3 pasang calon nih kalau ngelihat perkembangannya. Kalau kita mau pakai kerangka yang optimistik harusnya 3 calon ya. Optimis. Ini disclaimer-nya bukan karena konsultan. Iya. Meskipun ada dorong juga belum tentu juga. Karena makin terbuka banyak pilihan kan makin bagus juga. Makin bagus. Demokrasi kan. Iya. Ya, tetapi kan kita juga mengetahui
ada dinamika yang juga mungkin kita nggak tahu dalam konteks percalonan itu gitu, yang juga sering disebut-sebut ada mungkin 2 poros gitu kan. Nah itu juga kita tunggu apakah itu bisa terwujud enggak gitu kan. Tapi kalau menurut Pak Fajar ini real nggak sih pergerakan untuk jadi 2 pasang calon ini? Beneran ada nggak sih? Atau ini cuman ya bumbu-bumbu biar rame-ramean, atau benar-benar ada nih di para pemain politik ini yang serius, para partai politik untuk menjadikan 2 pasang calon nih? Kita belum bicara nih 2 pasang siapa-siapa aja. Tapi beneran ada nggak sih pergerakannya? Ada dong. Ada pergerakannya. Kita merasa juga gerakan itu ada, gitu kan. Dan itu signifikan gerakannya? Signifikan. Nah kalau sekarang kita coba berhitung nih, Pak Dr. Adit dulu nih. Kita berhitung 3 pasang calon, berarti ini kadang-kadang suka sensitif sih kalau masalah nama-nama pasang ini. Yang pendukungnya suka sensitif. 3 pasang itu, pasangan pertama yang kita sebut, ini juga harus adil juga. Yang disebut pertama itu udah jelas fix pasangannya. Berarti siapa? Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Itu udah jadi. Itu yakin sampai ujung nih, sampai daftarnya. Nah, jadi sampai begini itu saja begini, masih bisa kita tertawanya belum pasti gitu. Artinya itu pun masih mungkin ada pergerakan. Tapi anggap saja sampai ujung. 1 pasang jadi. Berarti kalau cuma 2 pasang, berarti kan cuma tinggal 1 pasang lagi nih kalau 2 pasang calon. Sementara kita ada bicara capres Ganjar Pranowo, ada capres Prabowo Subianto. Yang dua-duanya mencalonkan sebagai capres. Kedua-duanya call-nya capres. Ini jarang nih orang call-nya capres turun jadi cawapres. Nah, ini Mas Adit nih, Om Adit ini kira-kira mungkin ya nih, kan yang satu udah hampir pasti nih menjadi sepasang. Pasangan selanjutnya terbentuk dari 2 nama yang moncer sekali untuk jadi capres. Itu pertanyaan seperti sulit menjawab kapan telur sama ayam. Karena memang dinamikanya yang diperhatikan oleh banyak pengamat dan juga para politisi dan juga mungkin jurnalis ya dalam beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir ini, itu dinamikanya memang beneran cair dan tinggi gitu ya. Jadi yang saya dengar informasi dari mereka itu tarik-tarikannya masih kencang. Tapi masih memungkinkan dua-duanya bisa disatukan. Tetapi kemungkinan tidak bisa disatukan juga ada gitu loh. Artinya tetap. Ini kalau biasanya dinamika dalam pencalonan ini nih biasanya. Kalau orang bilang mau digabung-gabung itu karena takut kalah katanya gitu. Iya, persis. Ini karena takut kalah nih. Itu yang saya bayangkan. Karena kalau ada yang satu kalah, kan berarti kemudian tidak menjadi bagian dari pemerintahan kan. Dalam konteks kompetisi itu gitu. Nah, bagaimana kemudian dimungkinkan sebuah skenario yang sama-sama menjadi bagian yang menang gitu. Jadi semuanya jadi pemenang. Iya. Ini kan tapi kan kemarin refleksinya 2019 Mas Fajar, itu yang menarik, yang menang sama yang kalah akhirnya kan gabung gitu kan. Jadi itu kan dinamika yang mungkin kalau ini kompetisi dijalankan, yang menang atau kalah ya bisa jadi semuanya win-win solution. Kalau yang sekarang kutubnya agak sedikit berbeda. Kutubnya beda ya? Kutubnya beda. Kutubnya apa nih? Kutub apanya nih yang beda nih? Ya kan kalau kita ngomongin dengan kompetitor lawan kan lebih kencang. Segregasinya lebih kuat, ya kan? Waktu Jokowi. Sekarang malah. Sekarang lebih kencang. Maksudnya dari sisi platform gagasan politik gitu kan, dan juga narasi yang dibangun kan ada yang betul-betul mau mengambil perubahan sebagai besar dari kelanjutan kan. Nah ini kan susah disatukan. Nah bagaimana orang yang benar satu kubu dalam konteks kelanjutan itu dalam satu perahu itu masuk akal jadinya gitu. Nah, ini yang juga menarik Mas Fajar. Sekarang ini pada takut kalah ini kan artinya kan pada takut kalah, takut nggak dapat. Istilahnya pada takut kalah ya. Kan kita perlu agak unik-unik dikit. Kalau dibilang ini mencari kemenangan, ini kalau gabung itu umumnya karena ada yang takut kalah. Kita nggak tahu mana nih. Karena memang saya bisa paham kenapa pada takut kalah. Karena di 2 koalisi besarnya, taruhlah misalnya kita bicarakan Pak Ganjar sama Pak Prabowo, itu relatif dua-duanya itu masuk di dalam pemerintahan dan juga punya tradisi menjadi bagian dari pemerintahan di periode-periode pemerintahan sebelumnya. Jadi wajar ketika tadi bilang takut kalah. Berarti Caimin nggak takut kalah ya? Kayaknya begitu kali ya. Ini banyak yang menarik nih. Nasdem juga demikian. Nasdem juga nggak takut kalah. Iya. Jadi kalau dengan kondisi begini, sekarang kalau dari anggap tadi Anies sama Muhaimin ini yang udah paling fix. Ini 2 nih antara Ganjar sama Prabowo bisa gabung, bisa jadi antara ini berdua nih antara capres cawapres gantian segala macam. Tapi sekarang kalau kita bicara ini yang paling mungkin itu
Ini kalau kita nih ngade-ade nih, kalau andai kata bener nih kedua kelompok ini gabung nih, campnya Prabowo sama campnya Ganjar nih, yang paling mungkin jadi wapres siapa? Paling mungkin jadi capres siapa? Nah itu dia. Kalau mau pakai ukuran normatif mungkin berkaca dari survei ya. Survei kan kita punya beberapa angka, saya kira sering juga kita dengar. Kalau 3 pasang nama dicalonkan begitu kan urutannya selalu Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies gitu. Tapi kalau head to head kan kemudian Pak Prabowo lebih unggul, Pak Ganjar nomor 2. Tergantung lawannya juga. Kalau 2 pasang itu kemudian Kalau 2 pasang, gitu kan. Ini bisa menjadi modal kontrak politik yang mereka akan bangun. Kalau jadi misalkan mau digabungkan. Modal politiknya itu tadi, modal kontrak politiknya. Jadi modal perhitungan tadi, berarti ini artinya Pak Prabowo-nya capresnya, cawapresnya Pak Ganjar. Bisa begitu. Begitu. Dengan logika simulasi survei. Kira-kira bakal kesel nggak itu PDIP ya kalau kayak gitu ya? Sebagai partai nomor 1. Iya, partai nomor 1 di survei semua pasti di atas 25%. Yang 2 periode presidennya PDIP lalu gabung sama Pak Prabowo yang partai nomor 2. Udah 2 kali kalah pilpres juga. Iya. Cuman PDIP kan sudah punya kans untuk jadi pemenang pemilu dari sisi legislasinya gitu kan. Artinya pada sisi itu dia sudah mengamankan 1 tiket legislatifnya kan. Oke. Ya kan? Jadi di sini PDIP mau berusaha rasional nih. Daripada kejar dua-duanya, malah cuma dapat 1, mendingan dapat 1,5 gitu ya. Iya. Dapat 1,5. Atau 1,5 betul. 1,5 dapat apa? Menang di parlemennya, menang. Harapannya begitu karena ngelihat hasil surveinya dia kan di PDIP. Nah minimal kalau dari capresnya udahlah wapres aja cukup gitu. Logika itu bisa masuk akal. Gitu. Logika itu bisa masuk akal. Saya, iya. Kalau Om Adit gimana lihatnya Om? Iya, dalam konteks yang kita bilang itu pemilu serentak, itu kadang-kadang kan yang diinginkan oleh partai politik dan politisi itu menang dua-duanya, Pak. Menang dua-duanya. Bukan kemudian salah satu ada yang bisa tapi tentu di dalam politik dalam konteks yang hari ini terjadi, realnya apapun bisa terjadi gitu ya. Karena tentu realitas yang bisa dilihat adalah Pak Ganjar ketika head to head lawan Pak Prabowo itu sulit dia untuk bisa langsung menang gitu ya. Karena ada banyak keuntungan yang dimiliki oleh Pak Prabowo tapi Pak Ganjar masih belum bisa memenuhi itu. Tapi kan angkanya tipis kalahnya itu kalau dari berbagai macam simulasi survei kalau di head to head kan. Kenapa sampai harus nggak pede dari kubu Pak Ganjar nih? Ya, mungkin juga dari sisi suara itu relatif sudah kebentuk ya. Jadi suaranya Pak Prabowo ini kan tidak sama dengan suaranya Pak Ganjar, ya itu satu. Yang kedua karakter pemilihnya juga relatif sama, gitu. Artinya dua-duanya punya keunikan sendiri. Cuman memang ada satu karakter di mana suaranya Pak Ganjar nggak bisa dimiliki oleh Pak Prabowo, yaitu dari kelompok Islam yang dulu menjadi pendukung kerasnya Pak Prabowo ya di 2019 dan itu bisa dikumpulkan dengan mudah, tetapi itu sulit dilakukan oleh Pak Ganjar gitu ya. Nah dalam konteks itu mungkin bisa terjadi begitu. Jadi ya Ganjar scam ini being realistik aja ya berarti ya, realistis dengan kondisi tadi. Nah kalau ini ini ada kejadian-kejadian baru nih termasuk juga di sini juga kita ngelihat nih Jokowi effect nih dalam pengaruh untuk dua pasang calon itu akan seberapa penting kira-kira? Seberapa terlihat Jokowi effect dalam terbentuknya 2 atau 3 pasang calon? Justru pesan penting dari Pak Jokowi kan memang itu sinyal yang dikirimkan. 2 pasang calon. Kenapa Pak Jokowi kira-kira akan lebih nyaman dengan 2 pasang calon daripada 3 pasang calon? Karena mungkin dia nggak akan membiarkan satu peluang sekecil apapun untuk kemudian misalnya memberi celah orang yang bukan dari bagian dari koalisi keberlanjutan itu punya chance gitu. Oke. Ya kan. Dengan bergabung maka chance itu akan lebih kecil kan. Jadi nggak mengambil risiko. Ambil risiko. Ketika pasang calon kan berarti terbelah kan. Nih walaupun sekarang nih banyak yang mengatakan baik Ganjar maupun Pak Prabowo sama-sama ada Jokowi effect di situ. Ada restu tanda kutip dari Jokowi di situ. Tapi Pak Jokowi nggak mau ngambil risiko, udahlah gabung aja gitu. Jadi ini ada dorongan juga, mungkin ada orang yang berusaha menafsirkan ini sebagai keinginan Jokowi juga berarti Pak Jokowi. Saya percaya itu iya. Percaya itu. Kalau Mas Adit? Karena tentu Pak Jokowi dia punya agenda yang sebenarnya saya nggak tahu itu ambisi atau tidak gitu ya. Tapi secara eksplisit berulang kali Pak Jokowi mengatakan bahwa ada agenda-agenda di dalam pemerintahannya dia yang belum tuntas. Contoh misalkan soal proyek IKN gitu ya. Sehingga dari sisi itu kita sangat meyakini bahwa Pak Jokowi punya interest
politik as personalnya itu dia ingin perjuangkan itu. Sehingga menjadi sangat penting untuk mendorong siapapun itu terutama yang di campnya keberlanjutan itu adalah mendapat restunya dia gitu. Dan ini saya pengen lihat nih, kalau saya ngeliatnya gini loh, ini juga dengan PSI sekarang ketua umum barunya nih, Mas Kaesang ini, itu kira-kira akan jadi sennya Pak Jokowi juga, sen beloknya nih, mau belok kanan atau mau belok kiri, karena kan menarik nih, PSI tadinya kan deket Ganjar, mendukung Ganjar, lalu geser dukung Prabowo walaupun masih banyak persyaratan segala macam. Kalau nanti geser itu kan itu bisa jadi salah satu indikator kita juga belum untuk. Iya dong. Kan Pak Kaesang anaknya Pak Jokowi. Iya, apalagi habis ketua umum dan PSI statementnya jelas tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kaesang juga ketika pidato juga role model saya adalah Pak Jokowi kan ayah saya. Jadi ini pesan-pesan yang eksplisit sampai ke publik begitu. Dan itu mengkonfirmasi beberapa, kalau bahasanya ya, panggung belakang yang mungkin mereka sedang jadi ini bukan nggak mungkin nanti PSI jadi pemain utama dalam pembentukan 2 atau 3 koalisi, 2 atau 3 camp, mungkin gak itu? Mungkin, dan itu sudah sebetulnya dia akan jadi pemain utamanya. Awas dengan PSI kan kata saya Caimin ya. Caimin bilang itu awas. Lepas dari itu mungkin punya pesan-pesan bercanda gitu, bercanda atau apa begitu. Tapi saya kira ini menjadi kartu baru untuk memainkan peran bahwa dua poros bisa dibentuk dengan itu caranya begitu. Oke, ini menarik sekali. Jadi ini kira-kira ini pendaftaran itu di Oktober tanggal 19. Tanggal 19 pendaftaran Oktober 19. Sekarang kita tanggal 27 September. Hampir sebulan. Harusnya nih ya 1-2 minggu lagi itu udah makin jelas nih bakal 2 atau 3 ini, walaupun pendaftaran bisa di last minute tapi apapun bisa terjadi Om Pange. Karena kejadian tahun 2019 sampai ada hari terakhir pendaftaran juga masih bisa berubah, Pak. Iya, lukir ke meja sekarang. Kalau main catur kayak dilukir gitu. Iya. Tapi memang kita termasuk saya juga udah berkali-kali ditanya teman-teman media juga, nih gimana situasi masih cari? Ya memang begitu keadaannya. Kita belum bisa fix sebelum melihat di proses pendaftaran. Itu aja yang kita lihat. Kata kuncinya di situ. Ini kita kembali lagi setelah lama nih, setelah entah berapa purnama dengan kita bahas bakal 2 calon, 3 calon, dan kalau tadi nih kalau kita nih rata-rata nih menariknya adalah kayaknya sih bakal 2 calon. Walaupun juga kalau bicara politik yang punya kepentingan banyak ya. Kalau di politik itu bakal sebanyak-banyaknya karena apa? Banyak yang terakomodir kepentingan. Iya, persis. Para pemain politik akan berharap calonnya kalau bisa 3, kalau 4, kalau 5, kalau akan banyak terakomodir. Tapi sekarang siapa yang mengejar kekuasaan? Kita lihat bagaimana Jokowi effect. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Kita lihat nih Pak Jokowi akan ngarahin ya. Kemana? Dan siapa salah satu indikatornya kalau orang sering bercanda nih, kalau kita bicara misalnya pakai analogi bajai gitu, hanya supir bajai dan Tuhan yang tahu. Nah, Pak Jokowi kadang-kadang dalam politik banyak orang yang menganggapnya juga susah membaca Pak Jokowi. Tapi menariknya sekarang ini Pak Jokowi ini dengan ada PSI itu ibaratnya udah ngasih sen gitu, Jadi kita bisa baca, oke lah Pak Jokowi susah dibacanya, udah kita baca PSI-nya gerak-geraknya kemana-mana nih, ketemu siapa PSI hari ini, ketemu relawan Barat JP dan lain-lain. Mungkin itu bisa jadi salah satu indikator kita untuk bacanya. Iya, dan ada clue-nya dari Pak Kaesang sebagai ketua umum PSI, mencoba kemungkinan dengan koalisinya Pak PDIP adalah ada win-win kan, win solution. Jadi masih ada kemungkinan lain. Bayangin luar biasa partai yang berusaha ngejar parlemen ngomong ke PDIP, kita bicaranya win-win. Luar biasa. Memang politik kita makin seru, makin asik, dan sebulan ke depan ini itu adalah salah satu masa-masa paling dinamis dalam politik kita. Terima kasih teman-teman yang sudah terus mantengin channel ini. Terima kasih buat Mas Fajar. Pantengin terus. Semoga kita akan banyak lagi kita analisa-analisa yang menarik. Karena di sini dokternya ada 2 nih. Kita tolong-tolongin di sini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore semuanya.